ahli saraf dan nutrisi Jakarta, Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang biasa dipanggil Dr. Tifa, menyindir keras calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Adapun pernyataan Gibran tersebut disampaikan dalam acara diskusi ekonomi kreatif yang digelar di Jakarta Selatan. Menurut Dr. Tifa, apa yang disampaikan Gibran merupakan kesalahan fatal sehingga tidak cukup untuk meminta maaf. Ini bukan soal salah bicara yang selesai cukup dengan minta maaf. Menyebut asam folat dengan asam sulfat, apalagi sampai 2 kali, ini tolol yang fatal. Dr. Tifa mengatakan harusnya Gibran malu, sebab saat ini ia merupakan calon wakil presiden. Dr. Tifa bahkan menyebut Gibran tidak punya kapasitas. Cawapres Gibran Rakabuming Raka sebut asam sulfat pada ibu hamil. Dr. Tifa mentweet, harusnya kamu malu tidak punya kapasitas, berani-beraninya jadi cawapres. Di cuitan lain, Dr. Tifa juga menyindir ijazah sarjana milik Gibran yang selama ini dianggap palsu. Kualitas sarjana kursus terlihat dari bagaimana ia berpikir asam folat sama dengan asam sulfat. Dikira perut ibu hamil karatan kali, makanya dikasih asam sulfat. Contekanmu salah opo kowe sing pancen goblok. Sementara itu, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka diduga blunder soal ibu hamil dan asam sulfat. Pernyataan tersebut kini viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar, Gibran diduga mengatakan soal itu saat menghadiri diskusi ekonomi kreatif. Di acara tersebut, Gibran membahas soal ibu hamil dan bagaimana kesehatannya terjaga. Sayangnya, Gibran diduga salah menyebut gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Seharusnya ia menyebut asam folat, tapi yang terucap malah asam sulfat, yang mana malah berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandungnya. Kemarin kita diketawain kok bikin program makan siang gratis di sekolah dan susu gratis, itu padahal penting banget loh. Kita kalau pengen menuju Indonesia emas, otomatis kita harus nyiapin generasi emasnya. Anak-anaknya nggak boleh ada yang stunting. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada yang stunting. Coba kalian ke Jawa, ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, stuntingnya lumayan. Kalau Jakarta mungkin ada, tapi nggak separah yang ada di Jawa. Ya, makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak? Berat badannya, tinggi badannya oke enggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif untuk kemajuan bangsa. Kalian optimis nggak 2045 kita menuju bisa bersaing dengan negara-negara lain? Optimis ya? Gibran mengatakan, lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi tidak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi apa tidak. Asam sulfat sendiri dapat ditemukan pada aki motor, baterai, sebagian produk deterjen, pupuk, dan pembersih kamar mandi. Zat kimia tersebut amat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya bisa menimbulkan iritasi yang parah. Jika tertelan, bahan kimia itu bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menyebabkan kematian. Mas, kemarin lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sana ya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga yang menilai ya. Mas, soal susu UHT ini kan juga mendapat sorotan juga Mas. Soal susu UHT katanya untuk stunting ini ternyata di susu UHT ini banyak kandungan juga. Untuk yang 2 tahun ke atas kemarin kan sudah saya sampaikan tetap fokus ke NPASI gitu. Kalau 2 tahun ke bawah kalau otomatis harus ASI. Sementara itu, asam folat yang sepertinya ingin disebut Gibran memang diperlukan ibu hamil. Asam folat diperlukan dalam membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin, seperti otak, sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta menjaga daya tubuh. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat-ingat nih, sebelum ibu hamil.
Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan, kami membuat di Jakarta. Saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta. Beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu. Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta, apa itu? Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan satu lagi adalah stimulasi anak. Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi. Berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu yang kita ingin kerjakan. Caranya apa? Paling depan PKK. PKK itu ada dasawisma. Lalu 10 keluarga ini dipantau, dan mereka yang mengadakan program pemberian gizi untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak usia dini, dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah. Ini harus dikerjakannya oleh civil society. Sementara terkait susu gratis yang dibagikan oleh Gibran, di acara kampanyenya mendapatkan kritikan dari para dokter. Pertama, kritikan tersebut karena wali kota dianggap sudah melanggar aturan tentang larangan kampanye di CFD, akan tetapi kepada wartawan Gibran mengaku tidak kampanye. Namun, diskusi yang tidak kalah menarik adalah soal keputusan Gibran membagikan susu UHT. Saat ditanya mengapa memilih susu daripada makanan bergizi lainnya, Gibran mengatakan hal itu sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran. Itu karena salah satu programnya ada makan siang gratis dan susu gratis. Pada beberapa kesempatan berbeda, Prabowo memang menegaskan akan mengadakan makan siang gratis dan membagikan susu gratis untuk mengatasi stunting di Indonesia. Namun, mengutip halaman resmi Organisasi Kesehatan Dunia, stunting adalah jenis malnutrisi yang ditandai dengan tinggi badan di bawah rata-rata dan tidak sesuai dengan usia. WHO menyebut stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang dapat dikaitkan dengan kemiskinan, kesehatan, dan gizi ibu yang buruk. Namun, apakah benar jika narasi mengatakan stunting tersebut dihadapi dengan membagikan susu UHT yang dikenal mengandung banyak gula?